Saya dari kelompok 7 perwakilan, nama saya Iqbal Fauzi. Saya akan memberikan tutorial pembelajaran pada materi teks berita dengan menggunakan aplikasi Camtasia. Nah, yang pertama-tama kita harus mendownload aplikasi Camtasia yang ada di Google Chrome. Kita ketik aja mendownload aplikasi Camtasia. Nah, ini website nih yang saya pilih. Nah, selanjutnya kita lakukan mendownload atau mengunduh aplikasinya ini. Nah, setelah kita udah mendownload, kita lihat di file explorer. Nah, karena saya sudah menyimpan di suatu folder namanya Camtasia, jadi nah ini hasilnya. Nah, lalu selanjutnya itu kita klik aja, klik sekali atau 2 kali, klik kanan atau enggak klik kiri bisa. Langsung kita klik Run as Administrator. Kita ikutin aja prosedurnya. Nah, hasilnya seperti yang ada di desktop laptop saya. Jadi aplikasinya seperti ini, gambaran ikonnya. Dan habis itu kita klik aja ini Camtasia 2023. Nah, hasilnya tuh seperti ini. Nah, ini karena udah saya editing, jadi berarti saya udah salin. Hasilnya itu masih polos. Nah, selanjutnya kita lakukan atau menyiapkan materi PPT yang teks berita yang saya ajukan. Jadi yang pertama itu kita klik saja import media. Nah, lalu kita cari yang sudah kita simpan materi PPT-nya di file explorer kita di laptop. Nah, materi itu seperti ini. Nah, PPT-nya. Lalu kita klik aja open. Nah, pasti akan muncul sebanyak ini. Jadi ini PPT-nya udah dibagi jadi per slide gitu ya, 1 slide, 2 slide, dan slide selanjutnya sampai begini. Nah, hasilnya ini baru kita siapkan yang kedua tuh audio teman kita ya. Jadi audio teman kita tuh kita harus udah mengambil dari diskusi grup saya. Jadi kita udah bernimbrung atau diskusi, kita download audio teman kita yang ingin dipresentasikan. Nah, lalu kita klik aja ini import media lagi. Nah, dan di dokumen Camtasia. Nah, ini audio teman kita nih, kita klik aja CTR RA gitu ya. Lalu kita blok yang slide materi audio di teman kita gitu. Ini. Nah, langsung kita klik open. Nah, lalu akan muncul seperti ini slide-slide dari kelompok saya, dari presentasi audio teman-teman saya. Dan selanjutnya tuh kita menggeser per slide kayak contohnya teks berita. Kita contohin aja, kita taruh di tab 1. Ya, jadi teks berita. Dan selanjutnya kita salin juga audio teman kita yang slide pertama seperti ini. Nah, jadi kuncinya itu kita harus ngelihat dari audio teman kita nih, durasinya kan 28 detik per sekian. Kita samakan dengan ininya per slide PPT presentasi kelompok kita gitu, teks berita gitu. Jadi kita lihatnya dari ininya, kita samakan dari audionya sama ini
sama slide PPT-nya gitu ya. Sama juga selanjutnya juga seperti itu, slide yang selanjutnya kita samakan audio temen kita durasinya dengan PPT per slide temen kita atau PPT dari kelompok kita gitu ya, lebih tepat. Nah, habis itu kita udah selesaikan, jadi hasil videonya itu akan lebih bagus gitu. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang teks berita. Berikut Iqbal Darul Fauzi Martina. Seperti ini hasilnya gitu. Nah, selanjutnya itu ketika hasil video editing kita udah selesai nih menggunakan aplikasi Camtasia, kita klik export, klik local file, kita klik lagi produce with watermark, lalu kita klik ini kita mau nyimpan di mana nih, nyimpan video kita. Jadi kalau saya udah bikin foldernya di file folder, namanya dokumen Camtasia gitu. Baru kita klik folder gitu. Kita bikin folder dulu, baru kita klik export. Contohnya seperti ini nih. Kalau udah jadi seperti ini, klik ini. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Kita tunggu aja hasil. Ntar hasil itu akan muncul gitu ya. Seperti itu tutorial dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang teks berita. Berikut, ini anggota kami ada saya sendiri dengan Sarita Ramla, Siti Anissa, Iqbal Darul Fauzi Martina. Yang pertama ada pengertian teks berita. Teks berita adalah sebagai teks atau tulisan untuk menyampaikan sejumlah informasi atau keterangan terkait sebuah peristiwa kepada masyarakat secara aktual dan faktual. Faktual berarti teks berita disampaikan sesuai dengan kenyataan, sedangkan pengertian dari aktual merupakan peristiwa yang disampaikan baru saja terjadi. Selanjutnya ada pengertian berita menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Wilcard Blair dalam buku Romli 2009 halaman 35. Berita adalah sesuatu yang terkini atau baru yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar sehingga menarik minat pembaca. Yang kedua menurut Eric Helfworth dalam buku Romli 2009 halaman 38 mengemukakan bahwa berita adalah laporan pertama dari kejadian penting dan dapat menarik perhatian umum. Selanjutnya adalah fungsi teks berita. Pembuatan teks berita bertujuan untuk menyampaikan informasi penting yang layak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Sementara fungsi dari teks berita itu sendiri adalah untuk mengetahui informasi terkini. Unsur-unsur teks berita ada 6. Yang pertama ada apa, yaitu kata apa digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Yang kedua ada di mana, yaitu kata di mana digunakan untuk memberitahu lokasi peristiwa tersebut terjadi. Yang ketiga ada kapan, yaitu kata kapan digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya peristiwa. Yang keempat ada siapa, kata siapa digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang terlibat pada peristiwa tersebut, bisa pelaku, korban, atau saksi mata. Yang kelima ada mengapa, kata mengapa adalah jawaban dari penyebab, alasan, atau latar belakang peristiwa. Yang keenam ada bagaimana, kata bagaimana digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya peristiwa dan kondisi terkini sesuai urutan waktu. Struktur teks berita ada 4, yaitu yang pertama ada judul berita. Setiap teks berita harus mempunyai judul.
Judul menjadi bagian penting sebab mewakili inti dan isi dari tulisan yang dibagikan. Umumnya, judul terletak di bagian atas suatu berita untuk menarik perhatian dan rasa penasaran pembaca. Tulislah sebuah judul yang dapat menarik minat oleh pembaca. Yang kedua ada kepala berita. Pada bagian ini, penulis atau jurnalis sudah mulai memberikan banyak informasi. Informasi yang disampaikan harus memuat unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Di bagian ini, pembaca sudah mulai bisa memahami apa berita yang disampaikan oleh penulis. Kaidah kebahasaan teks berita. Yang satu itu pengguna bahasa yang bersifat standar baku. Pengguna bahasa yang standar atau baku akan memudahkan pemahaman banyak orang karena bahasa standar sifatnya itu universal. Sebagian besar kalangan masyarakat mudah untuk memahaminya. Contohnya kayak ratusan pasien COVID-19 mengantri di lobi Wisma Atlet. Yang kedua nih, penggunaan kalimat langsung. Apa itu kalimat langsung? Kalimat langsung adalah kalimat yang dituturkan oleh seseorang tanpa mengubah kata atau kalimat. Ciri dari kalimat langsung ini yaitu ditandai dengan dua tanda petik ganda dan disertai keterangan pernyataan. Pengguna kalimat langsung ini terkait dengan pengutipan pertanyaan-pertanyaan oleh sumber berita. Contohnya, pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini kami terus mengembangkan kasus, ucap dari Sutamu. Kaidah kebahasaan teks berita. Yang ketiga, penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respons atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Kata kerja mental memiliki nama lain, yaitu kata verba mental. Contohnya, pada kalimat merasa tertipu, para korban lantas melapor ke polisi. Yang keempat, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Pada teks berita, sudah pasti harus ada keterangan waktu dan tempat agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas dan pembaca dapat mengetahui di mana dan kapan tempat terjadi hal tersebut. Contohnya, kata Kapolsek Wanasari Kompol Sutama saat dihubungi Minggu tanggal 8 bulan 10 tahun 2017. Yang kelima, penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini disebut juga konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Contoh konjungsi temporal yaitu kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Konjungsi ini biasanya ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan berita secara kronologis atau urutan waktu. Contohnya pada kalimat, pelaku datang ke sekolahan, kemudian langsung bilang ke kepala sekolah untuk menyosialisasikan kupon wisata dan kuliner. Jenis-jenis teks berita. Yang pertama ada berita langsung. Disebut berita langsung karena jarak waktu dari suatu peristiwa dengan proses peliputannya tidak lebih dari 1 atau 2 hari. Artinya, informasi yang diberitakan pada berita langsung saat itu atau up to date. Yang kedua, berita opini. Berita opini berisikan informasi mengenai ide, pemikiran, kreativitas, atau komentar mengenai suatu hal yang terjadi. Biasanya berita opini berasal dari seorang yang ahli di bidangnya, seperti profesor, dokter, cendekiawan, menteri, dan sebagainya. Yang ketiga itu berita interpretif. Berita interpretif itu merupakan jenis berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan yang luput, tapi masih berdasarkan fakta yang ada, jadi tidak ada informasi yang dilebih-lebihkan atau dikurangi. Yang keempat itu berita investigasi. Selanjutnya berita investigasi ini menyediakan informasi dari bersumber dari sebuah penyelidikan atau penelitian. Jadi pembuatan itu dibutuhkan banyak sumber dan penelitian langsung untuk mendapatkan fakta-fakta yang tersembunyi. Yang kelima ini berita mendalam, sedikit berbeda dengan jenis berita investigasi. Kalau berita mendalam ini memerlukan pengembangan secara mendalam terkait suatu peristiwa. Oleh karena itu, pada jenis berita ini
unsur yang ditekankan oleh why atau mengapa peristiwa itu bisa terjadi, serta menambahkan dampak yang ditimbulkan dari peristiwa. Contohnya kayak berita yang berisi rangkaian penyebab musibah kecelakaan di suatu tempat. Syarat-syarat teks berita. Pertama, faktual. Teks berita yang dibuat harus berisikan informasi secara fakta. Jangan menyampaikan berita yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Biasanya fakta di lapangan akan ditambah dengan pendapat atau pernyataan dari sumber. Kedua, aktual. Sebuah teks berita harus mengandung unsur terkini, terbaru, dan terhangat dari sebuah peristiwa. Ketiga, seimbang. Selanjutnya, teks berita tidak boleh mendukung salah satu pihak. Berita yang disampaikan harus berimbang agar tidak menimbulkan provokasi. Keempat, penting. Setiap teks berita harus bersifat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, informasi yang disampaikan harus edukatif dan mudah dipahami. Kelima, lengkap. Sebuah teks berita harus lengkap dan memuat unsur penulisan berita, yakni what, why, where, who, when, and how, dan how. Keenam, pengemasan yang menarik. Agar informasi yang disampaikan mudah dipahami, maka pembuatan teks berita harus dibuat dengan menarik dan enak dibaca. Langkah-langkah menulis teks berita. Pertama, menentukan kejadian atau peristiwa yang dijadikan sebagai bahan berita. Kedua, mengumpulkan informasi terkait peristiwa. Ketiga, mencatat semua hal-hal penting dari sebuah peristiwa. Keempat, membangun kerangka berita atau gambaran dasar sebuah peristiwa yang akan disampaikan. Kelima, menulis teras berita atau kepala berita. Ketujuh, menulis isi berita. Kedelapan, penyuntingan atau editing teks berita. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.